Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini ayo temani saya ke kebun dulu. Hari ini kita akan membuat lubang untuk tanam cengkeh. Sebelum itu kita siap-siap dulu. Jangan lupa pakai sepatu safety-nya biar tetap aman. Oke, sudah tiba di kebun teman-teman. Jadi kita bawa cangkul dengan garpu. Ya, kita akan menggali lubang untuk tanam cengkeh yang insya Allah nanti akan ditanam di bulan 10, bulan 11, bulan 12. Tapi dari sekarang kita cangkul, kita gali lubangnya biar siap di bulan Desember nanti, bulan November Desember. Oke, sebelum itu kita pakai sarung tangan dulu biar tetap safety tentunya. Oke, teman-teman. Ini lubang pertama ya. Kita gali dengan kedalaman 50 cm atau sekitar sampai lutut saya lah, lutut orang dewasa. Ya, teman-teman. Jadi ini kita gali dulu. Nanti setelah itu akan diberi dedaunan, ranting-ranting yang kemudian kita bakar di lubang tersebut. Jadi tanahnya bisa subur, teman-teman. Oh iya, jadi rumputnya ini sudah saya semprot beberapa minggu yang lalu dan sudah kelihatan mati semua, coklat semua. Itu yang belum mati itu yang daun-daun itu temulawak, teman-teman. Jadi di daerah saya itu temulawak tidak dijual. Di kebun itu banyak sekali. Dianggap tumbuhan liar saja. Kenapa? Karena memang di daerah saya, di daerah Sulawesi ini kurang ya yang memanfaatkan temulawak. Oke, di daerah kalian teman-teman, temulawak dijadikan apa? Bisa tinggalkan komentar ya. Oke, ini penampakan lubangnya teman-teman. Ya, kita singkirkan dulu tanahnya agar tidak mudah masuk kembali ke lubangnya ketika diayak ayam. Kita lanjut ke lubang kedua. Sebelum itu kita bersihkan dulu. Jadi ini salah satu jenis rumput liar yang tidak bisa mati ya walaupun disemprot dengan racun rumput. Saya kurang tahu apa namanya. Jadi ini teman-teman, pohonnya keras, daunnya itu kasar. Tapi kekurangannya dari pohon ini ya mudah dicabut. Cuma kalau sekedar disemprot dia itu tidak akan mati, teman-teman. Daunnya biasa hanya layu pada pinggir-pinggiran daun. Setelah itu tumbuh kembali dengan lebih subur lagi. Oke, jadi ini lubang kedua kita gali. Rencananya hari ini kita galinya mungkin sekitar 5. Mudah-mudahan kita ada cukup waktu untuk menggali sampai 5. Oke, kita lanjut, teman-teman. Buat informasi teman-teman, jadi kebun ini dulunya itu penuh dengan pohon cengkeh. Cuma sekitar 5 tahun yang lalu, setiap kali hujan itu, musim hujan, selalu saja ada pohonnya yang tumbang. Akhirnya sudah ada sekitar 10 pohon cengkeh besar di sini yang tumbang. Makanya baru saya mulai tanami kembali. Dan jarak tanam sendiri untuk di kebun ini sudah bervariasi ya. Dulu itu kita gunakan jarak sekitar 8 meter. Sekarang ini saya buat lebih padat menjadi 6 meter. Supaya harapannya sih supaya tidak terlalu mudah tumbang. Jadi ketika angin datang itu pohonnya bisa lebih kokoh lah. Ya, daripada agak berjarak. Mudah-mudahan tidak tumbang lagi, teman-teman. Oke, jadi ini kita sudah lubang kedua, kita lanjut ke lubang ketiga.
Jadi ini lubang kedua, lubang ketiga tadi ini 1, 2, 3 ini agak berdekatan. Jaraknya mungkin ini sekitar hanya 5 sampai 6 meter saya teman-teman. Ini sebenarnya bukan jarak ideal untuk pohon cengkeh. Jadi pohon cengkeh itu idealnya sih biasanya 8 meter. Kalau mau kita ada cukup ruang untuk memindahkan tangga ketika memetik. Selain itu juga memungkinkan sinar matahari bisa menyinari bagian bawah pohon atau bagian batang. Oke, kita lanjut. Jadi di sini juga ada pohon pisang teman-teman. Kita lanjut lagi cangkulnya. Yuk, selamat menyaksikan teman-teman. Ya, jadi di lubang ini kita dapat sedikit kendala teman-teman, karena ya ternyata setelah digali sekitar 20 cm kita dapat batu. Terpaksa kita geser lebih ke atas lubangnya teman-teman, karena batunya cukup besar, tidak bisa kita naikkan. Jadi lubangnya kita geser sedikit ke atas, jadi agak lebih luas. Nanti yang sebelumnya itu kita timbung saja di situ. Jadi kita tidak gali lubang baru, hanya menggesernya saja. Oke, jadi ini kebetulan poran teman-teman. Jadi sahabat cerita desa, jadi di kebun ini juga itu saya banyak menanam porang. Alhamdulillah daerah kami porang ini sekarang sudah menjadi salah satu komoditi pertanian yang cukup menjanjikan. Harga terbaru itu mencapai sekitar 11.000 per kilogramnya yang basah. Jadi itu cukup tinggi untuk daerah kami. Apalagi jenis porang ini tanaman yang kalau daerah kami tidak membutuhkan perawatan yang cukup intens seperti pohon cengkeh atau tanaman lain. Jadi masyarakat sini itu menanam porangnya ya tanam, kemudian biasanya cukup dibersihkan saja, sudah kita tunggu sampai dia cukup usia untuk digali. Biasanya 2 tahun. Ya, lubang ketiga sudah selesai, kita lanjut di lubang keempat. Oke, di lubang keempat ini agak cukup miring teman-teman ya. Ada sekitar 30 derajat kemiringannya ini karena dia berada di bagian bawah. Cuma tanahnya di sini tuh lebih enak untuk digali dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya itu agak sedikit lengket. Kalau di sini itu tidak. Ya, jadi kita gali. Ukurannya masih sama seperti sebelumnya, sekitar 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Ya, teman-teman. Jadi ini nantinya kita akan diamkan sekitar 2 bulan. Kita tunggu musim kemarau lewat, baru kemudian kita tanam. Nanti di awal musim hujan biasanya baru saya menanam pohonnya, biar kita tidak menyiram bibit di musim kemarau. Oke, lubangnya sudah selesai kita gali teman-teman. Saatnya kita siap-siap pulang. Sebelum itu kita bersihkan dulu peralatannya di saluran irigasi. Jadi kebetulan saluran irigasi berada di ujung kebun tadi ya. Jadi biasanya di sini saya membersihkan sepatu, membersihkan alat-alat, baru kita kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.